Jadi tadi aku memilih untuk tidak setuju ya apabila seorang suami itu melarang istrinya untuk bekerja ketika anaknya mendapatkan kurang kasih sayang. Menurut saya persoalan anak itu tanggung jawab antara suami dan istri. Jadi seharusnya keduanya itu seimbang. Memang norma di Indonesia itu mengharuskan untuk laki-laki yang bekerja lebih banyak dibanding perempuan. Jadi sehingga secara tidak langsung perempuan yang menjadi tokoh utama di rumah untuk mengasuh anak. Jadi kalau saya pribadi, saya memilih untuk lebih seimbang saja. Jadi nggak bisa kalau anak kurang kasih sayang terus kita menyalahkan istri kita, terus kemudian istri kita larang untuk bekerja. Saya kurang setuju seperti itu. Halo, nama aku Satria Akbar Putra Asmara. Saya memilih setuju karena cara berpakaian merupakan salah satu upaya untuk kita menghindari perilaku yang tidak menyenangkan. Karena pakaian yang minim itu mengundang syahwat. Tadi jawab tidak setuju karena menurutku kalau misal laki-laki lebih memiliki jabatan lebih tinggi dari kita tuh biasanya laki-laki lebih semena-mena pada kita, jadi kayak kita lebih kayak disuruh-suruh ini itu aja sih. Makasih. Teman-teman, perkenalin nama aku Alif Wayu Biasa, bisa dipanggil. Oke, di sini saya akan mengusung opini saya tentang wanita tetap bekerja walaupun sedang haid. Karena menurut saya itu adalah suatu kesetaraan gender yang mungkin bisa dengan alasan tertentu perempuan bisa ikut bekerja seperti halnya dengan laki-laki. Dan intinya itu saja untuk menjadi sebuah alasan buat kesetaraan gender yang ada di Indonesia. Terima kasih. Tadi di pertanyaan nomor 5 aku memilih untuk tidak setuju karena menurut aku masak dan juga bersih rumah itu adalah basic skill yang semua orang tuh harus punya. Jadi kayak nggak harus perempuan aja, cowok cewek juga harus punya basic skill kayak gitu karena itu untuk bertahan hidup juga kayak gitu. Okay. Baik, pertanyaannya tadi adalah catcalling itu hanya untuk perempuan saja, setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Saya sangat tidak setuju karena dalam kondisi ini tuh case-nya adalah catcalling itu tidak bisa terjadi pada perempuan saja. Laki-laki itu juga bisa mengalami catcalling. Tetapi karena stigma masyarakat pada laki-laki itu adalah seorang yang lebih kuat dibandingkan wanita. Makanya wanita itu ketika mengalami catcalling mereka dianggap sebagai orang yang lebih lemah, makhluk yang lebih lemah daripada seorang lelaki. Mereka dikatakan berlebihan catcallingnya seperti itu. Seperti dianggap oleh masyarakat tuh itu kayak bener-bener catcalling itu, seperti berbanding rendahkan. Sedangkan lelaki itu karena pada masyarakat tuh memiliki stigma yang mereka tuh lebih kuat gitu loh dibandingkan seorang perempuan gitu. Makanya meskipun mereka di catcalling, laki-laki itu kayak ya udah gitu loh. Seperti itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alasan saya memilih setuju adalah karena biasanya masyarakat sekitar itu melabeli kehormatan perempuan itu berdasarkan keperawanannya. Padahal biasanya ada banyak faktor yang bisa menyebabkan keperawanan seorang wanita itu hilang. Jadi nggak boleh merendahkan seorang wanita berdasarkan keperawanan atau tidaknya. Semuanya, perkenalkan nama aku Bijak. Alasanku kenapa memilih setuju di pertanyaan ini, di pernyataan ini ialah bahwasanya berdasarkan pengalaman pribadiku, kalau misalnya pria itu lebih rasional karena berdasarkan pengalaman pribadi itu perempuan itu kadang
kayak lebih memikirkan perasaannya dibandingkan logika. Jadi kayak kita dibawa topik, dibawa kayak diskusi, itu susah untuk berpandangan secara objektif. Tapi itu berdasarkan pengalaman pribadiku. Mungkin secara umumnya masih ada banyak wanita di luar sana yang bisa berpikir secara rasional begitu. Jadi menurut aku, konsen dalam berhubungan seksual bahkan saat sudah menjadi suami istri itu sangat diperlukan. Karena jika salah satu pihak yang akan terlibat hubungan seksual tersebut tidak menyetujui atau memberi konsen, itu akan masuk ke dalam pelecehan seksual, bukan sebagai hubungan seksual. Oke, terima kasih. Jadi apakah misogini di Indonesia itu sudah teratasi? Aku memilih untuk sangat tidak setuju karena bahkan di kota besar seperti Jogja sekalipun aku masih mengalami catcalling, dan mungkin di beberapa desa atau pelosok pun masih lekat budaya patriarki di mana perempuan itu kodratnya cuma masak, gak boleh bekerja. Jadi kesimpulanku misogini di Indonesia itu belum teratasi. Terima kasih. Menurut aku misogini di Indonesia ini benar-benar dinormalisasiin banget. Kayak orang-orang tuh mikir kalau itu tuh hal-hal yang kayak biasa aja. Kayak misalnya nih, yang paling sering terjadi tuh catcalling contohnya. Kayak hampir semua cewek-cewek tuh pasti pernah di catcall. Kayak misal lagi jalan sendiri atau bahkan lagi barengan sama teman sesama cewek aja tuh mereka tuh di catcall gitu loh. Tapi biasanya nge-catcall tuh mikirnya tuh kayak itu kan bentuk pujian, tapi kayak ngomongnya kiu cewek mau kemana, cantik banget sih sendiri aja. Kan kalau yang ngedenger kan rasanya gak nyaman banget kan. Mungkin ya yang catcall mikirnya kayak biasa aja, kayak kan itu manggil cantik. Menurut aku kalau emang pengen muji itu harus approach-nya yang baik sih. Mungkin hal-hal kayak gitu di Indonesia masih terlalu dinormalisasikan. Kayak mungkin kita beberapa orang berpikir itu karena baju kamu terlalu lebay, alah paling kan itu cuma diganggu biasa. Padahal hal-hal kayak gitu, hal-hal sepele kayak gitu bisa jadi ninggalin trauma buat seseorang itu. Kayak kita yang perempuan mungkin jadi takut keluar malam, jadi takut ke tempat-tempat yang sepi-sepi, ngerasa kurang aman, nggak bisa bebas ekspresiin diri kita dengan pakaian kita sendiri. Padahal sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh tergantung dari pola pikir orangnya, tergantung dari pelakunya. Jadi aku mirisnya tuh di Indonesia masih banyak yang menyalahkan si korban, bukan merangkul tapi malah ya kamu yang salah, kamu kenapa pakai baju kayak gitu. Jika 2024